muliakan, kami sampaikan beberapa hal yang mengait masalah agenda pada RDP kali ini. Yang pertama, izinkan kami menyampaikan penjelasan yang berkait dengan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertanian tahun anggaran 2022 sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian pada rapat kerja kemarin dan kami detailkan. Yang kedua, lebih khusus berkait dengan dana alokasi khusus DAK bidang pertanian tahun anggaran 2022 dan juga rencana kerja dan anggaran beberapa eselon 1 yang nanti akan disampaikan oleh masing-masing Dirjen Kepala Badan. Lanjut Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota yang kami muliakan. Pertama yang berkait dengan program kerja Kementerian Pertanian, izinkan kami menyampaikan bahwa kita fokus kepada tema RKP kita, rencana kerja pemerintah, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Di sana yang mengait kepada kewenangan kita adalah prioritas nasional 1, itu adalah memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Di dalam prioritas nasional itu ada 2 program prioritas. Yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan di program prioritas 3. Kemudian yang kedua adalah program prioritas ke-6 mengait masalah peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor real dan industrialisasi. Dari prioritas nasional yang kemudian dijabarkan kepada 2 prioritas program prioritas tersebut, kami merancang 5 program Kementerian Pertanian. Yang pertama adalah mengait masalah kapasitas produksi. Di sana adalah program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas. Ini nanti adalah program di beberapa Dirjen Komoditas yang akan menangani berkait dengan produksi dan ketersediaan. Kemudian yang kedua, program nilai tambah dan daya saing industri. Ketiga adalah program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat adalah program pendidikan dan pelatihan vokasi. Dan kelima adalah program pendukung. Para pimpinan dan Bapak Ibu para anggota yang kami muliakan, lanjut yang berkait dengan rancangan program tersebut, izinkan kami menyampaikan berkait dengan pendetilan 5 program tersebut. Yang pertama, program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Itu nanti yang akan berkewajiban untuk melaksanakan ini adalah Dirjen TP, Dirjen Hortikultura, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen PSP, Badan Ketahanan Pangan, dan juga Badan Karantina. Prinsipnya adalah pada program yang nomor 1 ini adalah pertama berkait dengan komoditas fokus kita adalah pengembangan padi, jagung, kedelai, dan pangan lokal. Kemudian juga sebagaimana yang diarahkan oleh Komisi 4 DPR RI, kita fokus juga kepada penguatan perbenihan kita, baik itu tanaman pangan, hortikultura, dan juga peternakan. Peningkatan produksi di berbagai subsektor, ada sayuran, ada perkebunan, ada tanaman pangan, dan juga program-program yang mengait masalah budidaya yang secara reguler kami lakukan dalam konteks peningkatan kapasitas produksi tersebut. Alokasi anggarannya nanti akan kami detailkan pada beberapa tabel. Yang kedua adalah program nilai tambah dan daya saing industri, itu meliputi kewajiban untuk Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Prinsipnya pada nilai tambah ini kita mengedepankan sebagaimana juga arahan Komisi 4 DPR RI untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, maka penyediaan alat mesin pertanian pasca panen dan pengolahan hasil menjadi yang utama. Kemudian juga yang berkait dengan program-program dan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil, pengembangan benih perkebunan, karena semua program kegiatan yang ada di Dirjen Perkebunan masuk di dalam program nilai tambah dan daya saing. Kemudian pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi dan beberapa yang mengait masalah peningkatan sarana dan prasarana daripada pendukung korporasi pertanian yang kita tetapkan. Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota yang kami muliakan, yang ketiga adalah program riset, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Tentu ini adanya di Badan Litbang Pertanian. Kegiatan utamanya adalah perakitan varietas unggul tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, perakitan teknologi budidaya,
perbanyakan benih sumber yang nanti akan menjadi bagian penting untuk diperbanyak di BPTP sebagaimana hasil rapat dan arahan Komisi 4 DPR RI untuk melaksanakan daripada perbenihan tersebut. Dan yang ketiga adalah inovasi yang mengait masalah hilirisasi pangan dan pertanian kita. Yang keempat berkait dengan program pendidikan dan pelatihan vokasi, ini berada di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Mengait masalah ini tentu alokasinya berkait dengan beberapa percontohan penerapan inovasi teknologi, baik itu berkait di dalam BIMTEK maupun juga Denfam, Demplot yang dikembangkan oleh PSDMP, kemudian juga mengait masalah penguatan daripada BPP model, pengawalan daripada penyuluhan di 34 provinsi, dan beberapa kegiatan pelatihan dan pendidikan vokasi yang bersertifikasi. Para pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, terakhir merupakan program pendukung yang berkait dengan kesekretariatan. Kami alokasikan untuk penyusunan perencanaan dan evaluasi, peningkatan layanan, peningkatan kehumasan dan sebagainya, yang berkait juga dalam penyelenggaraan digitalisasi pertanian, pengawasan program, dan biaya operasional lainnya. Dari program yang sudah kami detailkan di 5 program tadi, Bapak Ibu para pimpinan dan anggota yang kami muliakan, izinkan kami menyampaikan target produksi komoditas utama tahun anggaran 2022. Padi kami targetkan 55,20 juta ton, jagung 20,10 juta ton, kedelai 0,20 juta ton, kakao 780.000 ton, bawang merah 1,64 juta ton, kopi 795,45 ribu ton, cabai 2,87 juta ton, gula tebu 2,3 juta ton, bawang putih 91.000 ton, kelapa 2,586 juta ton, daging sapi 0,44 juta ton, dan beberapa komoditas lainnya yang tentu kami akan detailkan. Dari target tersebut kami merancang pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun 2022 sebagai berikut. Untuk program yang pertama berkait dengan program ketersediaan akses dan konsumsi pangan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan bahwa anggaran kami di 2022 pagu anggarannya adalah 14,451 triliun rupiah. Itu kami alokasikan untuk program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas 6,5 triliun, program nilai tambah dan daya saing industri 1,74 triliun, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi 356 miliar, kemudian program pendidikan dan pelatihan vokasi 770 miliar, program dukungan manajemen yang mengait seluruh dirjen teknis 5,1 triliun. Jadi totalnya adalah 14,451 triliun. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kalau kita lihat dari per sumber dana dan per fungsinya, kami rinci sebagai berikut. Rupiah murni 13 triliun dari 14,451, kemudian PNBP 279,5 miliar, kemudian sumber dana lain yang mengait masalah BLU, HLN, PLN, dan juga SPNN, masing-masing 60 miliar, 7 miliar, 307 miliar, dan juga 186,9 miliar. Ini kalau kita lihat dari rincian berdasarkan sumber dana dan per fungsi tahun anggaran 2022. Bapak Ibu pimpinan dan anggota yang kami muliakan, izinkan kami menyampaikan penjelasan berkait dengan dana alokasi khusus bidang pertanian tahun anggaran 2022 sebagai berikut. Pagu indikatif DAK tahun 2022 itu mencapai 2,4 triliun, merupakan daripada total DAK bidang pertanian tahun anggaran 2022 yang akan kami rinci untuk DAK fisik penugasan bidang pertanian sebesar 2,2 triliun rupiah untuk dialokasikan ke 288 kabupaten kota. Kemudian DAK non fisik ketahanan pangan dan pertanian, pagunya kami alokasikan 200 miliar di 510 kabupaten kota. Berkait dengan dana DAK fisik penugasan bidang pertanian dari 2,2 triliun rupiah kami fokuskan untuk mencapai tujuan satu, peningkatan produksi dan mendukung peningkatan produksi dan cadangan pangan nasional, meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan kesejahteraan petani,
peningkatan sarana dan prasarana dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan berbasis korporasi. Kebijakan yang kami ambil di dalam konteks ini untuk DAK Fisik adalah penguatan kawasan produksi dengan tentu berkaitan dengan infrastruktur yang akan didukung dengan DAK Fisik tersebut. Kemudian penguatan kapasitas daerah dalam penguatan kawasan produksi pangan berbasis korporasi petani. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua juga berkait dengan kriteria, mohon nanti pimpinan dan para anggota kami mohon kiranya untuk bisa arahan lebih lanjut daripada kriteria yang sudah kami tuangkan di dalam penilaian usulan DAK Fisik tahun 2022 sebagai berikut. Kriteria umum adalah kesiapan dan komitmen daerah. Ini kalau kita tuangkan di dalam dokumen itu menyangkut masalah kelengkapan data dukung yang berkait dengan kriteria tersebut. Yang kedua, kriteria teknis atau data teknis meliputi luas lahan sawah tahun 2020, kemudian Perda LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan, jumlah produksi tanaman pangan, jumlah produksi hortikultura, jumlah produksi tanaman perkebunan, dan jumlah populasi ternak. Itu yang menjadi kriteria teknisnya. Nah, tentu dalam konteks ini juga kami akan sampaikan laporan kinerja fisik DAK tahun 2020 yang tentu akan menjadi bagian penting untuk kelanjutan daripada DAK 2021 maupun 2022. Dari kriteria tersebut kami merancang menu, tentu menu ini belum sepenuhnya sempurna. Ini berdasarkan hasil trilateral meeting utamanya yang bersumber dari Bappenas dan juga Dirjen Perimbangan di Kementerian Keuangan. 10 menu yang kita rancang antara lain adalah pembangunan dan rehabilitasi irigasi pertanian, kemudian pembangunan jalan pertanian, pembangunan lumbung pangan masyarakat, sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, kelima pembangunan industri olahan pangan lokal, keenam pembangunan dan atau renovasi rumah potong hewan dan sarana pendukungnya, ketujuh pembangunan atau renovasi balai penyuluh pertanian dan sarana pendukungnya, kedelapan adalah pembangunan atau renovasi puskeswan dan sarana pendukungnya, kesembilan pembangunan greenhouse mendukung pertanian hortikultura di luar musim. Itu kami akan perkuat untuk off season khususnya untuk komunitas hortikultura. Ke-10 adalah pembangunan rumah olahan untuk pakan ternak. Ini rancangan untuk DAK fisiknya, para pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, para anggota yang kami hormati. Yang berkait dengan non-fisik, DAK non-fisik, kami menuangkan suatu kebijakan memfasilitasi peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan rumah tangga, dukungan terhadap operasionalisasi penyuluh pertanian dan pelayanan kesehatan ternak hewan. Lokasi prioritasnya kami fokuskan pada daerah rentan dan rawan pangan, daerah stunting, daerah pertanian perkotaan, daerah pengembangan kawasan ternak. Pagu indikatif yang kami alokasikan adalah 200 miliar untuk 510 kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu beberapa hal tersebut mohon arahan sehingga kami juga menuangkan menu DAK non-fisik sebagai berikut. Ada 3 menu. Yang pertama adalah pengembangan pekarangan pangan lestari, yang kedua adalah biaya operasional Balai Penyuluh Pertanian dan pengelolaan data dan pelatihan dalam pengelolaan data dan pelatihan pertanian. Kemudian yang menu ketiga adalah biaya operasional puskeswan. Ini yang menyangkut masalah DAK non-fisik, Bapak Ibu sekalian. Demikian yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya mohon izin pimpinan dan anggota para pejabat eselon 1 secara ringkas menyampaikan kegiatannya dimulai dari Ditjen Tanaman Pangan. Kami persilakan. Mohon izin Pak Ketua.